Dan setibanya di dalam kamar, ya badan Randy ini kayak ya udah nggak betulang lagi, lemas selemas-lemasnya sahabat-sahabat. Dalam rasa ketakutan Randy, terbayang apa yang dilihatnya, ditambah lagi ngebayangin ketika tadi malam itu dia ngelihat perempuan yang katanya istri si Otong ini, itu ketika ngasih makanan atau ngasih bungkusan itu kan wajahnya agak pucat, bukan agak pucat sih, memang putih pucat, dan dia masih ngerasain dinginnya hembusan angin ketika berhadapan dengan perempuan tersebut. Nah, di tengah rasa takut Randy di dalam kamar, dia mendengar suara lagi di sebelah, itu suara perempuan. Jadi suara perempuan itu bukannya kayak ngobrol, bukannya kayak bertengkar, bukannya kayak apa, kayak merintih. Dek, dek, tolongin kami, dek. Tolong, dek, tolongin kami, dek. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow Instagram pribadi saya dan TikTok Rio Wijaya 91, dan jangan lupa follow Instagram official sebuah kisah misteri. Link sudah saya siapkan di box deskripsi. Nah, untuk sahabat yang punya cerita ingin dibagikan, boleh tuliskan cerita atau kirimkan voice note ke nomor WhatsApp admin yang ada di bawah ini. Insya Allah kisah kiriman sahabat akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan di video kali ini kembali sebuah kisah misteri akan saya ceritakan untuk sahabat-sahabat semua. Kisah ini datang dari sahabat misteri yang bernama Randy. Beliau menceritakan sebuah kisah misteri yang terjadi kurang lebih sekitar 5 tahun silam. Randy menceritakan kejadian ini terjadi di ibu kota Jakarta, yang menceritakan kisah teror arwah sepasang pasangan yang melakukan kumpul kebo. Penasaran seperti apa teror bertubi-tubi yang dialami oleh Randy? Selengkapnya, kisah ini hanya saya ceritakan di segmen sebuah kisah misteri. Randy, sahabat misteri yang membagikan kisah ini. Beliau menceritakan kejadian yang mengerikan dialami Randy. Ini terjadi di salah satu wilayah yang ada di ibu kota Jakarta, terjadi kurang lebih sekitar 5 tahun silam. Randy memperkenalkan diri kepada saya sebelum menceritakan kisah ini. Kalau Randy ini berasal bukan dari ibu kota Jakarta, melainkan 5 tahun silam. Randy ini merantau ke Jakarta bersama adik perempuannya untuk menemani adik perempuan si Randy, sebut saja dengan nama Nia, untuk berkuliah di salah satu universitas swasta yang ada di ibu kota Jakarta. Randy berasal dari Jawa Barat, tepatnya dari wilayah Sumedang. Nah, Randy ini usia 23 tahun waktu kejadian ini dialami oleh Randy.
Randy dia nggak kuliah. Jadi selesai SMA, Randy ini membantu usaha kedua orang tuanya. Jadi bapak Randy punya usaha lain, ibu Randy punya usaha lain. Alhamdulillah, Randy bilang perekonomian keluarganya ini cukup mapan. Jadi adik bungsu atau Randy ini cuma punya satu adik ya. Dia cuma sepasang di keluarga tersebut. Randy anak pertama, anak kedua atau adik dari Randy ini anak perempuan satu-satunya. Randy pun anak laki-laki satu-satunya. Nah, jadi selesai SMA, Nia adik Randy ini minta bapaknya untuk dikuliahkan di Jakarta. Setujulah bapaknya Nia. Tapi dengan satu catatan, Nia tidak diperbolehkan ngekos sendirian. Jadi Randy yang ditunjuk. Ren, kamu temenin adik kamu kuliah di Jakarta. Kamu jaga, kamu bantuin, kamu awasin adik kamu. Nanti di Jakarta, bapak yang ngirimin duit jajan kamu. Nanti sampai di Jakarta nanti, kamu cari tempat yang sekira kamu nyaman dan dekat dengan tempat kuliah adik kamu. Per bulan, biayanya bapak yang ngirimin. Nah, Randy ngerasa gimana ya? Kalau dia nemenin adiknya, ya satu semester itu makan waktu berapa lama, sahabat-sahabat. Jadi ngapain pak aku di Jakarta? Percayakan saja, Nia itu mandiri. Ndak, bapaknya bilang. Nah, sembari nungguin adik kamu mau apa? Kata bapaknya Randy. Nah, kebetulan pula sahabat-sahabat, Randy ini punya hobi main motor. Nah, jadi di Sumedang itu beda ya dengan ibu kota Jakarta. Mainan motornya itu bukan mainan motor drag, tapi di Jawa Barat itu relatif lebih suka main motor gestrek atau main motor trail. Itu di Sumedang rame. Mungkin sahabat-sahabat yang dari Sumedang tahulah hobi anak-anak sana itu main motor trail atau motor gestrek. Nah, bapaknya Randy bilang, sembari kamu nungguin adik kamu manfaatkan waktu kamu kursus untuk mesin motor gestrek atau untuk modifikasi motor gestrek. Nanti bapak sekalian biayain kamu. Yang penting anteng baik-baik kamu jagain adik kamu. Deal, Randy bilang. Nah, berangkatlah Randy dan Nia ke ibu kota Jakarta setelah Nia ini diterima di salah satu universitas swasta yang ada di ibu kota Jakarta. Randy pun sembari mencari di mana nih tempat aku bisa kursus modifikasi sekaligus belajar mesin khusus untuk motor trail bermain gestrek. Nah, singkat cerita sahabat-sahabat, 5 tahun silam, Randy dapat tempat yang cocok, tidak terlalu jauh dari tempat kuliahnya Nia, dan Randy pun dapat di mana dia akan kursus untuk mendalami dunia otomotif, khususnya motor trail. Di salah satu wilayah, memang rumah kontrakan yang dapat atau ditempati sama Randy dan Nia ini bukan tempat yang luas ya. Jadi masuk ke dalam gang, di sebelah kanan gang itu ada 2 rumah couple. Itu bedeng, dan halaman bedeng itu luas sekali sahabat-sahabat. Jadi itu ada bedeng dikontrakin, dicari sama Randy siapa yang punya, ketemulah sama Babe, pemilik kontrakan tersebut. Babe ini saudagar tanah ternyata di wilayah tersebut. Nah, Randy pun tanya berapa sewanya. Randy ngelihat rumah kontrakannya cocok. Jadi depannya itu ada teras, masuk pintu utama itu ada ruang tamu. Nah, di belakang ada 2 kamar sahabat-sahabat. Di belakang kamar ada dapur, cukuplah untuk 1 meja makan, tempat masak, dan di belakang itu kamar mandi. Kamarnya pun ukuran besarnya sama dan kontrakan itu bersih dan rapi. Nah, cuman tanah itu luas sahabat-sahabat. Tanah yang dipagerin, yang dibangun kontrakan itu cuman ada 2 kontrakan tapi tanahnya luas. Dari rumah kontrakan yang ditempati Randy ke tembok tetangga sebelah itu ada kurang lebih 10 sampai 11 meter lah. Itu kosong tapi ditanamin sama tanaman, yaitu tanaman buah meninjo, dan pas di depan kontrakan si Randy itu ada batang jambu biji. Nah, di sebelah itu rumah yang sudah dikontrakin sama orang lain. Jadi rumah itu couple, temboknya dempet, itu ditempati oleh seorang, kita sebut saja dengan nama Otong. Nah, rumah yang ditempati Otong itu sekaligus dijadikan gudang. Otong ini bekerja di salah satu butik
ya, butik baju khusus perempuan. Nah, di kontrakan yang ditempati Otong itu sekaligus gudang dan tempat motong baju. Dan awalnya setahu Randy, Otong di situ nggak tinggal sendirian, sahabat-sahabat. Jadi ada 2 orang lagi yang bolak-balik lah jatuhnya. Pagi datang, sore pulang. Itu adalah 2 pekerja juga yang sama-sama bekerja di butik tersebut, yang tugasnya ini ngurusin stok kain di gudang dan bertugas untuk memotong bahan yang akan dijahit menjadi pakaian. Nah, rumah yang di tempat Otong bagian depan itu dijadikan tempat motong pola lah jatuhnya ya. Jadi ada 3 meja, ada mesin jahitnya juga, ada mesin potong pakaian juga. Nah, di kamar pertama itu stok gudang, bahan yang belum dipotong sama yang sudah dipotong itu ditaruh di sana. Dan kamar yang kedua itu dijadikan tempat istirahat Otong, karena Otong sendirian yang tinggal di sana, yang tidur di sana, sedangkan 2 pekerja lainnya itu bolak-balik. Nah, awal Randy pindah di rumah kontrakan sebelah tempat tinggalnya si Otong, ya Randy memperkenalkan diri lah dengan Otong. Otong pun saling mengenal lah jatuhnya ya. Otong menurut pandangan Randy orangnya baik. 2 karyawan yang datang pagi balik sore atau balik malam ini juga ramah-ramah semua. Nah, setahu Randy ya mereka bertiga lah yang menempati rumah itu. Jadi Randy ini sering mendengar malam-malam ya, itu motornya si Otong ini keluar jam 10, kisaran 10 jam 11 malam, itu terdengar suara motor keluar, dan tidak lama, kurang lebih sekitar 20 menit lah, suara motor itu balik. Dan ketika suara motor itu balik, dari rumah kontrakan yang ditempati Otong, ini terdengar ada suara perempuan. Suara Otong ngobrol dengan perempuan, dan sering terdengar di tengah malam itu ada suara orang masak, kayak suara ngegoreng atau apa. Nah, Randy pun kepo, itu suara siapa? Masa iya malam-malam si Otong ini bawa cewek masuk ke kontrakan? Apakah itu pacarnya atau siapa? Karena setahu Randy kan Otong ini bujangan atau single gitu. Nah, jadi 2 minggu nih dia sering mendengar suara perempuan di sana. Jadi dia curiga, mau bertanya, ndak enak, segan, karena Otong ini orangnya baik, sahabat-sahabat. Jadi Randy ini kan pindah ke Jakarta, awalnya belum dikasih kendaraan sama bapaknya. Jadi kemana-mana mesti naik angkutan ya. Nah, ketika sore-sore ngelihat ada motornya si Otong, Randy ini sering minjem untuk jemput Sinia pulang kuliah. Dan Otong pun ngasih, pakailah, pakai. Kalau motor lagi nggak dipakai, aku lagi nggak keluar, ya pakai aja lah. Nah, motor Otong ini suara knalpotnya itu besar sekali. Jadi pakai knalpot racing, sahabat-sahabat. Knalpot bobokan kalau bahasa anak Jakarta tuh ya. Nah, rumah kontrakan tersebut kan di dalam gang. Jadi gang itu simpang 4. Pas sekali rumah itu di simpang 4. Kalau lurus itu nembus ke gang lain. Kalau kanan itu nembus ke gang yang lain. Nah, kalau ke kiri itu ada lapangan, jalan buntu lah jatuhnya. Nah, kalau malam-malam suara motor Otong ini keluar di jam 10, di jam 11 malam dan balik lagi, itu terdengar jelas sekali. Dop, 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 berisik lah pokoknya. Nah, jadi Randy ini mau nanya, itu suara cewek, suara siapa? Nggak enak, karena Otong ini orangnya baik. Nah, jadi saking kan Randy ini penasaran dan khawatir, takutnya, ya, ini pikiran buruk loh awalnya Randy ini. Kalau memang terbukti Otong ini bawa cewek ke kontrakan tersebut, ya, tahu Nia adiknya Randy, itu kan contoh yang tidak bagus, sahabat-sahabat. Ya, bawa pasangan belum nikah, tengah malam, nginep di kontrakan. Nah, jadi untuk memastikan di jam 11 malam ketika suara motor Otong ini keluar, ya pergi, Randy sudah standby dia, duduk. Duduk bukan di teras, enggak. Jadi duduk di ruang depan, kan ada kaca tuh, kaca depan yang ditutupi hordeng, Randy duduk di situ. Nah, ketika suara motor Otong ini balik, dia ngintip pelan-pelan. Terlihat Otong ngeboncengin seorang perempuan. Nah, positif nih. Ini positif nih. Bawa cewek. Nah, jadi pagi-pagi setelah si adiknya Sinia ya, Sinia ini berangkat kuliah, Randy pun mendatangin rumah Babe untuk bertanya. Bertanyalah Randy, "Be, itu yang tinggal di rumah sebelah tempat saya ngontrak, itu ada ceweknya siapa, Be?"
Oh, itu yang cewek itu di rumahnya si Otong. Iya, Be. Itu kan datangnya tengah malam, Be. Maaf, Be, Amit. Saya curiga. Jangan-jangan itu pacarnya dibawa ke kontrakan tengah malam. Ya ngapa-ngapain nanti. Ya ndak enak gitu. Saya ada adik perempuan soalnya. Oh, kalau itu kamu jangan khawatir. Babe tahu. Itu adalah istrinya si Otong. Memang kalau siang jarang keluar dia atau jarang ketemu lah sama warga setempat. Tapi pas dia ngontrak, dia sudah nunjukin surat nikahnya. Oh, berarti itu istrinya, Be. Iya, itu istrinya. Nah, istrinya itu pagi-pagi itu sudah kerja dia. Jadi istrinya ini punya kakak perempuan. Kakak perempuannya itu punya toko pakaian di salah satu tempat perbelanjaan di wilayah tersebut. Nah, istrinya itu kerja di sana. Jadi pagi-pagi sudah siap-siap buka toko, baliknya itu ya tengah malam. Oh, jadi seperti itu. Tahulah Randy ini dan apa yang difikirkan, hal buruk yang dilakukan Otong seketika sirna. Nah, jadi pas balik ke kontrakan, itu dua pekerja yang kerja di tempat Otong dan Otong pun ada. Randy main-main lah ngelihat mereka bekerja, dan di tengah hari waktu istirahat dua pekerjanya ini balik atau keluarlah pergi makan ya. Tinggallah Otong sendirian dan Randy pun nanya sama si Otong di siang itu, itu mana si Teteh? Kok nggak kelihatan? Nah, ketika si Randy ngomong kayak gitu, wajah Otong nih kayak kaget, kayak shock. Oh, itu istri saya. Langsung ngomong kayak gitu dengan wajah panik. Dan Randy pun langsung lah tahu kalau Otong nih panik ya. Randy langsung ngomong sama Otong, iya, tadi saya main-main ke rumah Babe yang punya kontrakan dan Babe menceritakan kalau Otong itu sudah menikah, sudah punya istri, tapi istrinya jarang kelihatan. Nah, Randy bohong di situ. Yang mana kan sebenarnya Randy yang datang ke rumah Babe ingin menanyakan status perempuan yang di rumah si Otong. Tapi ketika disampaikan ke Otong, dia bilang Babe yang cerita. Oh iya, Babe, orang-orang sini udah tahu kok. Jadi memang istri saya tuh jarang kelihatan kalau siang, pagi-pagi sekali sudah minta antar kerja. Dia kerja sama kakaknya. Oh kayak gitu. Ya sekali-sekali kenalin lah sama kita. Yaudah ntar dah kalau ada waktu nanti saya ajak main ke sebelah. Nah, singkat cerita sahabat-sahabat, Randy ini awalnya percaya dengan apa yang disampaikan Otong, apa yang disampaikan Babe. Tapi yang namanya kita hidup bertetangga, bisik-bisik tetangga itu mesti ada. Jadi segelintingan omongan warga didengar sama Randy. Ada yang mengatakan, istri apaan tuh? Ya maaf ya, kayak pecun aja dia bilang. Pagi-pagi, tengah malam baru balik. Ada juga yang bilang kayak gini, itu bukan istrinya, itu pacaran. Mereka itu belum menikah. Mana ada yang menikah kayak gitu. Nah, itu sudah didengar sama Randy. Nah, tapi ya Randy ini tidak terlalu memperdulikan bisik-bisik tetangga sampai di mana satu ketika Randy ini didatangin sama Otong dan istrinya. Kurang lebih sekitar jam 11 malam lah ya. Tiba-tiba si Otong ini ngetuk pintu rumah si Randy. Ren, Assalamualaikum. Otong, kata si Randy. Naon, mana adik kamu Nia? Udah tidur belum? Ada di kamar, nggak tahu. Udah tidur atau belum? Emang kenapa? Tuh, tadi saya jemput istri saya. Kebetulan beli makanan. Yuk, ajak adik kamu makan yuk. Tuh, udah ditungguin sama istri saya, udah disiapin. Nah, mendengar itu senanglah Randy ini. Bisa nih ketemu sama istrinya Otong, bisa ngeliat secara langsung. Kalau kemarin kan ngeliatnya ngintip-ngintip. Nah, kebetulan juga si Nia ini belum tahu kalau di sebelah itu ada perempuan. Jadi dipanggil lah Nia di dalam kamar, ternyata lagi belajar, belum tidur. Mereka datanglah ke rumah kontrakan sebelah, bertatap muka lah Randy, Nia, Otong sama istrinya. Nah, di situ Randy ngeliat kalau istri Otong ini cantik, sahabat-sahabat, cantik sekali. Putih, tidak terlalu tinggi ya, badannya pun bagus. Kenalan lah mereka. Di sana sudah ada makanan, makanlah sambil ngobrol-ngobrol. Nah, setelah makan, pulanglah Randy sama Nia. Nia sempat cerita, ya ini kaget. Aku baru sadar loh,
ternyata ada perempuan. Emang kamu nggak denger apa malam-malam? Randy bilang ada suara orang ngobrol, suara orang masak. Enggak, sama sekali aku nggak pernah dengar. Oh ya udah kalau kayak gitu. Nah ini masuklah ya waktu Randy menempati kontrakan tersebut sudah masuk 1,5 bulan. Nah jadi di 1,5 bulan ini Randy tengah malam nih jam 12:30. Randy mendengar suara pertengkaran dari rumahnya Aotong. Terdengar jelas teriak-teriak nih istrinya Aotong ya ribut sama Aotong. Jadi dia mendengar percakapan kurang lebih seperti inilah. Istrinya ini mengatakan, sampai kapan kita kayak gini? Sampai kapan kita berbohong sama orang-orang kalau kita sudah menikah? Kamu tuh serius gak sama aku? Kapan kamu mau menikahin aku? Itu terdengar. Istri Aotong mengatakan seperti itu. Jadi dia dengar kayak gitu tuh ya penasaran. Ini ngakunya sudah nikah. Tapi kok minta nikah lagi? Masa iya nikah berkali-kali dengan satu perempuan? Apa boleh? Atau jangan-jangan betul nih kata tetangga, kalau mereka ini belum menikah, cuman bohongan aja, nikah sirihnya itu bohongan. Nah, jadi dengan kejadian itu, Randy mulai kepo dan mulai mencari tahu. Nah, jadi Randy ini mencari tahu dengan orang terdekat dulu loh, sahabat-sahabat. Dia bertanya dengan pekerja yang ada di sana. Kan ada 2 orang nih. Yang satu bapak-bapak, yang satu sebaya sama Randy. Randy bertanya dulu sama bapak-bapak. Itu istrinya Aotong aslinya orang mana? Oh itu enggak tahu juga saya. Ya enggak tahu, jarang juga ketemu sama saya. Dia kan pulangnya malam, pagi-pagi, ya kadang ketemu, kadang enggak. Oh kayak gitu ya. Jadi bapak ini kayak flat aja, lurus aja dia ngatakan kayak gitu ya. Nah giliran Randy bertanya dengan pekerja yang kedua, pekerja B lah kita katakan, yang sebaya dengan Randy. Itu istrinya Aotong itu aslinya orang mana? Oh itu, nggak tahu saya orang mana. Emang kenapa? Ya nggak apa-apa, cantik ya, dia bilang. Sudah berapa lama menikah? Terus kok belum punya momongan, ya itu. Nah di sini pekerja B ini kayak menyembunyikan sesuatu. Ya dia bilang, ya nggak tahu saya. Kalau mau tahu tanya aja lah langsung sama orangnya. Nah di situ ya Randy ini menaruh kecurigaan kalau pekerja B ini tahu ya apa yang terjadi sebenarnya atau status hubungan Aotong dengan sang istri. Nah jadi setelah pertengkaran pada malam itu, sahabat-sahabat, ya ndak terdengar lagi ada pertengkaran. Bahkan suara perempuan di rumah Aotong ini ndak terdengar. Jadi ya 2 hari 3 hari suara istri Aotong ini ndak ada. Tentunya Randy pun bertanya sama Aotong, mana si Tete? Kok nggak pernah kedengeran suaranya? Kemana si Tete? Jadi si Aotong pun menjawab, oh istriku sedang pulang kampung. Jadi di kampungnya itu ada acara. Ya mungkin beberapa hari lagi bakal balik. Oh seperti itu. Jadi kalau udah tahu yaudah Randy pun diem ya. Jadi Randy ini merasa kesepian juga. Ya nggak ada suara perempuan di sebelah. Dan kalau malam-malam ya setelah pertemuan Randy dengan istrinya si Aotong ini, Aotong dan istrinya malam-malam tuh sering ngedor rumahnya si Randy. Istri Aotong itu sering bawain makanan, bawain sate, bawain martabak. Ya tentunya Randy bukan mengharapkan itunya, tapi istilahnya ada tetangga, ada teman. Karena di lahan yang cukup luas punya si Babe, itu rumahnya cuma 2. Cuman itulah tetangga dekat, yang lain jauh-jauh dan ibu-ibu semua. Tak mungkin lah Randy ngobrol ngerumpi sama ibu-ibu. Nah, ketika istrinya Aotong ini katanya pulang kampung, ya Randy pun merasa kesepian. Dan singkat cerita, sahabat-sahabat, minggu katanya istri Aotong ini pulang kampung, sahabat-sahabat, sampai di satu malam, kurang lebih sekitar jam 10:30 malam lah, tiba-tiba saja pintu rumahnya Randy diketuk. Dek, Assalamualaikum, Randy, Mia. Suara perempuan yang tidak asing didengar Randy, dan Randy langsung keluar kamar buka pintu. Sekali buka pintu, istri Aotong sudah berdiri di depan pintu dengan membawa satu bingkisan. Nah,
Jadi bingkisan itu dikasih ke Randy dan istri A Otong mengatakan, nih oleh-oleh dari kampung. Nah, Randy ngeliat apa isinya. Ternyata di dalam bingkisan tersebut adalah kue Bika Ambon. Jadi tahulah sahabat-sahabat ya, Bika Ambon itu berasal dari daerah mana. Disitulah kampung istri dari A Otong. Jadi terima kasih banyak nih, Randy bilang, udah repot-repot, saya bukan ngarapin oleh-olehnya. Kalau teteh ada di sebelah, ya seneng, malam-malam tuh ada suara orang, nggak sepi. Semenjak teteh nggak ada, ya nggak ada suara siapa-siapa, ya suntuk juga, sepi, Randy bilang. Wanita itu hanya tersenyum dan pamit mau pulang. Nah, itu di jam setengah 11 malam loh, sahabat-sahabat. Jadi, Randy pun pulang, ngasih kue itu sama si Nia, langsung tidur. Di jam setengah 2 dini hari, Randy panik karena di luar kontrakan terdengar suara gaduh. Randy berpikir, ini ada apa? Orang ini di depan teras rumahku loh, teriak-teriak, keluar, keluar, keluar. Ini nyuruh aku atau nyuruh siapa? Randy pun penasaran, ngintip lah dia. Nia udah bangun nih. Nia ketakutan, Nia disuruh tunggu dalam kamar. Dah, kamu masuk aja kamar, biar aku yang keluar. Jadi, Randy pelan-pelan ngintip, rame ternyata. Ada hansip, warga setempat sekeliling, itu rame, ada sekitar 30-40 orang lah. Nah, itu mengarah ke rumahnya si A Otong. Memang sebagian di teras rumahnya Randy, karena rumah ini kan dempet, rumah couple. Randy pun turut keluar dan bertanya, ada apa? Ada apa kok rame-rame? Nih, mau nyuruh nih penghuni rumah ini yang kumpul kebo untuk keluar. Nah, jadi kumpul kebo, siapa yang kumpul kebo? Ini tetanggamu. Wanita itu bukan istrinya. Kami semua sudah dibohongi. Randy di situ kayak darahnya turun semua. Ser. Ya. Karena ya setahu Randy, pengakuan dari Babe pun kalau A Otong dan istrinya itu sudah menikah. Ternyata bertahun-tahun warga di situ ditipu dengan surat nikah palsu. Dengan surat nikah palsu, surat nikah siri, sahabat-sahabat. Nah, di situ ada seorang perempuan, wajahnya mirip sekali dengan istrinya A Otong. Jadi awalnya tidak ada yang keluar dari rumah tersebut. Jadi digedor-gedor, dipaksa keluar, akhirnya keluarlah A Otong, tapi istrinya belum keluar, sahabat-sahabat. Nah, begitu A Otong ini keluar, hampir saja dihakimi massa. Karena massa sudah geram sekali. Kau ini mengotori kampung kami, kurang ajar kau sudah menipu kami, pasangan kumpul kebo, dah arak aja, gebukin aja. Banyak yang mengatakan seperti itu, sahabat-sahabat. Nah, jadi untung saja si Babe yang punya kontrakan ini diseganin lah di kampung itu ya. Dituakan lah di kampung itu. Pak RT sama Hansip pun ini melerai dan ngamanin A Otong supaya jangan dihakimi massa. Jadi ya disidang lah pada malam itu. Perempuan yang ada di dalam tolong suruh keluar. Kami sudah tahu apa yang telah kalian lakukan selama ini. Itu Babe yang ngomong. Jadi ya keluarlah istri dari A Otong ini. Jadi mereka didudukin, masa udah rame nih, udah teriak, dah gebukin aja, usir aja. Jadi perempuan yang mirip dengan istri A Otong ternyata beliaulah kakak kandung dari istri A Otong yang katanya wanita itu pemilik salah satu toko baju di salah satu tempat perbelanjaan mall lah kita katakan ya di wilayah tersebut. Nah, perempuan inilah yang mengadukan ke Pak RT, mengadukan ke Babe kalau si Otong dan istrinya ini belum menikah. Surat nikah siri yang ditunjukkannya ke warga, ke Babe, ke Pak RT, itu semua surat nikah palsu. Jadi dibongkar semualah permasalahan ini. Kakak perempuan dari istri A Otong ini bukan pemilik toko pakaian, tapi salah satu karyawan salon yang ada di belakang tempat perbelanjaan. Istri dari A Otong ini juga kerja di salon tersebut, sahabat-sahabat. Mereka sama-sama pegawai di salon tersebut. Nah, jadi A Otong dan kakak iparnya ini
ternyata sedang bertengkar. Entah apalah masalahnya sehingga mereka bertengkar dan memicu pula pertengkaran antara A Otong dan istrinya ini, adik dari perempuan yang mengadukan masalah ini. Nah, pertengkaran itulah yang didengar sama si Randy. Entah apalah pasal masalah A Otong dengan kakak perempuan dari istrinya ini, sampai-sampai ya mengadukan permasalahan yang sudah ditutupi A Otong selama ini. Kurang lebih sudah hampir 2 tahun setengah dia ngontrak di rumahnya si Babe. Nggak ada yang tahu, cuman bisik-bisik tetangga saja yang sering terdengar kalau mengatakan mereka ini pasangan kumpul kebo. Tak dapat lagi A Otong ini mengelak. Jadi dibawa ke rumah Pak RT, mau dinikahkan pada malam itu, tapi tidak mungkin tengah malam dinikahkan. A Otong pun melakukan negosiasi. Randy ikut tuh, ngiringin ke kantor RT, ingin melihat penyelesaian seperti apa. Jadi diputuskan wanita itu tidak boleh lagi dikontrakan, ya, dikontrakan A Otong, dikontrakan si Babe, dan A Otong pun diusir dari situ. Sebelum kamu nikahin cewek itu, kamu tidak boleh balik ke sini. Jadi statusnya kan rumah kontrakan itu kantor atau tempat bekerja. Jadi A Otong diusir dari sana, tidak boleh kerja di situ lagi. Otomatis dua temannya ini yang mengurus kontrakan tersebut. Jadi syaratnya harus nikah dulu, barulah bekerja di situ lagi atau balik ke situ lagi. Kalau sudah nikah, bawalah pasanganmu itu ke sini. Kami pun tidak masalah, yang penting sudah nikah. Nah, jadi malam itu selesai. Malam itu juga pasangan dari A Otong ini dibawa sama kakaknya, dibawa pergi. A Otong pun ngemasin pakaian, tidak tahu pergi kemana. Nah, pagi-pagi besoknya, ya, 2 karyawan atau 2 pekerja yang bekerja di rumah tersebut ini nanya sama Randy, gimana kejadiannya semalam? Kami cuman ya dihubungin lewat telepon saja sama si Otong. Kalau kami disuruh nyelesain atau menghandle pekerjaan, emang ada apa? Ada masalah apa? Nah, jadi Randy ceritalah, dia cerita dan nyeletuklah pegawai B yang sebaya sama Randy. Itulah yang kutakutkan. Beberapa kali sudah aku nasehatin, sudah aku kasih tahu kalau warga setempat sini udah gerah dengan kelakuan si Otong. Kumpul kebonya ini udah keterlaluan sekali. Aku tuh tahu sebenarnya, mungkin bapak si A nggak tahu, dia bilang, karena bapak ini baru ikut gabung di sini sekitar 6-7 bulanan. Aku nih ngikut dia dari awal. Aku tahu kalau surat nikah siri yang dipegangnya itu ya palsu kayak gitu. Bahkan ya aku disuruh tutup mulut, kata karyawan yang satu ini, karyawan B ya kita katakan. Nah, jadi terbukti lah ya apa yang difirasatin Randy, kalau karyawan B ini tahu apa yang terjadi sebenarnya. Nah, jadi itulah Randy bertanya sama mereka berdua ini. Jadi A Otong sekarang di mana? Kalian tahu enggak? Kami juga enggak tahu. Kami tanya di mana, dia bilang sedang ingin menyelesaikan permasalahan. Nah, jadi sahabat-sahabat, ya, tempat atau kontrakan dari A Otong ini itu cuma sekedar gudang sekaligus tempat motong pakaian lah, ya. Gudang lah kita katakan ya. Sedangkan butik atau tempat menjual pakaian punya bosnya si Otong ini itu ada di wilayah perbatasan antara Cililitan dengan wilayah Kramat Jati yang ada di Jakarta Timur. Dan satu lagi ada satu butik lagi itu di wilayah Salemba. Nah, itu punya bosnya. Jadi A Otong ini dia sebagai kepala produksi lah jatuhnya. Jadi dia tuh bolak-balik, kalau nggak di wilayah Cililitan lah kita katakan ya, dia Salemba, Cililitan, Salemba, Cililitan, Salemba. Jadi udah 1 bulanan lah A Otong ini nggak balik ke kontrakan. Tentunya wanita yang diakui A Otong sebagai istrinya pun sudah nggak kesana lagi, nggak nampak lagi batang hidungnya. Dan otomatis gudang konveksi ya kita katakan itu kalau malam sepi, nggak ada siapa-siapa, karena pekerja A dengan pekerja B itu selembur-lemburnya mereka jam 9 itu sudah selesai. Semuanya udah dirapikan, pintu ditutup, lampu pun semua dimatikan, dan suasana begitu hening. Bayangkan, ini belah kanan tanah kosong, pohon ninjo semua. Sebelah kiri rumahnya kosong, ini gang, jadi sepinya itu sunyi sekali. Bahkan sampai Nia takut
Ya Randy mau keluar beli rokok aja, Nia ikut. Nggak mau dia ditinggal sendiri karena memang serem, gelap lah jatuhnya. Yang paling seram itu ya pojokan pohon hijau dengan batang jambu biji yang ada pas di depan tempat Randy tinggal. Nah, sampai di mana? 1 bulan ini kan sudah berlalu, sahabat-sahabat. Nah, tiba-tiba saja malam-malam terdengar suara motor Aotong ini pulang. Dep 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 dep. Mati mesinnya. Tinggal suara roda dengan rantai saja yang bunyi. Net. Berhenti pas di depan rumah kontrakan yang ditempati Aotong yang bersebelahan dengan Randy. Langsung Randy keluar dari kamar ngintip. Aotong pulang. Nah, sekali Randy buka jendela, terlihat Aotong ini membonceng wanita yang diakui istrinya. Jadi dorong motor pelan-pelan, naruh motor, ini langsung masuk, dorong motor masuk ke teras dan langsung hilang gitu aja. Jadi cuman kedengar tek-tek kayak orang buka pintu dan masuk orang itu. Itu ya kayak speechless lah. Ini orang kok berani tengah malam kayak gini pulang kayak gitu. Jadi udahlah, dia nggak mau ikut campur, ya mungkin mau kangen-kangenan di dalam atau mau in the hoy, nggak tahu lah ya. Ya langsung tutup pintu. Nah Randy pun nggak mau ambil pusing, ngapain mau nguping atau apa. Randy langsung masuk ke dalam kamar. Nggak ada sampai 15 menit loh, sahabat-sahabat. Randy ini masuk ke kamar, tiba-tiba ada suara ketukan. Dek, suara perempuan. Itu suara istrinya Aotong atau ya pasangan kumpul kebonya si Aotong. Langsung Randy nyaut, ya bentar. Jadi Randy kan nggak pakai baju, dia pakai baju, pakai celana pendek, celana bola, langsung keluar, buka pintu. Begitu buka pintu, jadi pintu dibuka, kayak ada angin yang niup ke arah Randy, dingin sekali. Jadi wajah wanita yang di hadapan Randy, ya istri atau pasangan kumpul kebo dari Aotong ini kan cakep orangnya, cantik ya, kayak Indo-Indo lah, hidung mancung gitu ya, alis tebal. Jadi senyum sama si Randy. Ini angin bertiup kayak gitu, dingin sekali, nggak biasanya kayak gitu. Dan perempuan itu ngasih bungkusan sama Randy, nih ambil untuk kamu sama Nia. Apa ini teh? Dia cuma senyum, diambil sama Randy. Wanita itu pun balik badan langsung masuk ke sebelah. Nah, ketika wanita itu sudah menghilang, nggak kelihatan lagi sama Randy, seketika angin yang berhembus itu hilang. Dan Randy memperhatikan, ketika angin berhembus, sahabat-sahabat, tak ada satupun daun yang di pohon jambu itu berhembus. Sama sekali tidak ada. Ya, daun-daun itu sama sekali tidak ada yang bergoyang ketika angin berhembus. Nah, jadi dia ngerasa agak-agak creepy ya, agak-agak udahlah, tutup pintu, mau bangunin sininya. Ini sudah lumayan larut. Ya udahlah, pagi besok aja lah. Randy pun tidak melihat apa yang dikasih sama wanita tersebut. Jadi ditaruh di dapur, Randy pun langsung tidur. Ngantuk. Tadi kan dia sudah hampir ketiduran. Nah, di pagi harinya Nia ngebangunin si Randy. Bangun Ya kenapa? Kamu mau berangkat kuliah? Belum. Ini baru jam 6:30. Ya kenapa? Kamu minta duit beli sarapan? Enggak. Tolong itu buangin bangkai tikus, bau sekali. Di mana? Enggak tahu, kata Nia. Coba cariin. Ini baunya bikin pusing, bikin mual. Jadi Randy awalnya belum keciuman ya, ketika Randy buka pintu, baunya nyengat sekali, sahabat-sahabat. Memang bau bangkai, busuk sekali. Nah, Randy di sini mondar-mandir pagi-pagi itu, nyari di pojok sini nggak ada, di pojok sana nggak ada, di dapur dia berabrik nggak ada. Ya memang di dapur itu tercium, sumber bau itu tercium, tapi nggak tahu dari mana. Nah, seketika Randy ingat dengan makanan yang dikasih sama perempuan tadi malam, dan ketika dideketin, Randy ini baru sadar, ya, makanan itu dalam kotak, dalam plastik putih. Jadi plastik pembungkusnya putih, dia kotaknya itu kayak kotak martabak, sahabat-sahabat. Nah, di plastik putih itu sudah nempel laler, dan plastik putih itu kayak ada bercak-bercak coklat kayak gitu.
di plastik putih itu. Nah, aroma busuk itu dari dalam kotak yang dibungkus plastik putih. Jadi pelan-pelan lah. Yo Randy ngelihat, dibuka pelan-pelan, ternyata di dalam kotak dibungkus plastik putih itu apa ya? Kayak gumpalan darah, tapi kayak kue, kayak apa ya? Kayak martabak. Martabak itu sudah basi, tapi di atasnya tuh kayak banyak bekas darah kayak itu loh. Bahkan di kotak dan di plastik putihnya itu ada bekas darah. Itu baunya busuk sekali. Bleh. Sampai mual itu Randy. Saya aja ngebayanginnya, na'udzubillah min dzalik. Jadi bayangkan ya, martabak itu kayak kena darah, di atasnya tuh kayak udah berbuih-buih, sudah mulai ada kayak belatung-belatung putih gitu. Itu baunya busuk sekali. Randy langsung muntah-muntah. Nia keluar dari kamarnya. Ada apa, A? Nah, jadi Nia ini nggak dikasih tahu sama Randy. Nggak apa-apa. Ketemu bagai tikusnya. Mual saya. Langsung diberesin sama si Randy, langsung lari dia keluar, cari tong sampah dibuang. Nah, setelah buang itu dia masuk kamar mandi, itu dia muntah-muntah. Jadi yang dibayangkan Randy ini kok bisa istri dari Otong ngasih, masih mual saya. Ini kayak cerita yang kemarin, kayak cerita apa yang gombel lu nih, bikin mual. Jadi sahabat-sahabat semua, maaf ya, jadi kayak energinya kuat sekali ya. Mungkin yang lihat live TikTok tadi malam tahulah gimana sulitnya saya membawakan cerita ini. Tadi saya pas take video saya sempat live TikTok, jadi banyak sekali gangguannya. Yang nonton TikTok tulis di kolom komentar ya. Jadi kayak di sebelah kanan nih, kayak dari tadi kayak ada cewek berdiri di sebelah kanan nih, pintu nih asli. Nah jadi setelah Randy nih buang sampah, dia muntah-muntah masuk ke dalam WC, di bayangan Randy itu cuma satu. Ini kok perempuan tega ya ngasih aku makanan kayak gini? Ini apa maksudnya? Nah, jadi ya Randy udah enakan, dia langsung keluar. Ternyata di sebelah nggak ada orang. Pekerja yang dua itu nggak ada, motor Otong nggak ada. Pada kemana? Orang-orang ini nggak ada. Udah jam 8 lewat, masuk jam 9 nggak ada. Sudah, Randy nunggu nih kalau balik Otong nih atau ketemu sama istrinya nih, awas nih kata dia. Nah jadi udahlah, Randy pun nunggu, Nia pun berangkat kuliah ya. Jadi Randy jadwal kursusnya pada hari itu ya nggak sanggup dia masih kesal, masih ngebayangin, masih nungguin lah ya siapa yang balik atau siapa yang datang di rumah sebelah itu mau ditanya. Ya mana istri Otong itu kerjanya di mana? Biar tak samperin, mau nanya apa maksudnya, masa ya ngasih makanan kayak gitu. Nah tapi sampai sore tidak ada siapa-siapa. Tutup kayaknya. Pekerja yang kerja di situ kayaknya pada nggak tahu pada kemana. Nah, sampailah pas Nia pulang, ya sore hari mereka makan di luar dan masuklah waktu malam. Nah, di malam itu sahabat-sahabat, Randy ini nggak mendengar ada suara motor berbunyi. Ya, Randy pun dari sore sampai malam itu dia nggak tidur-tidur, nggak keluar kemana-mana, sama sekali nggak ada suara motor. Tapi terdengar di sebelah itu seperti ada suara mandi. Ini di jam setengah 12 malam. Suara orang mandi, air keran itu hidup, ada orang mengguyur badan. Biur gitu. Biur, itu jelas sekali. Jadi dia dengerin, Randy ini denger kok orang ini mandi nggak selesai-selesai, apa nggak dingin apa? Nyiramin badan tengah malam nggak selesai-selesai. 5 menit, 10 menit, sampai kurang lebih sekitar 20 menit. Air itu nggak berhenti-berhenti kayak orang ngimba kayak itu ya. Nah Randy penasaran, keluarlah Randy, ngelihat semua lampu itu mati semua lampunya. Randy penasaran, Randy ngintip. Jadi rumah ini kan di gang, sahabat-sahabat. Rumah Otong ini itu di pinggir. Nah ini gang, ini parit, ini tembok rumahnya. Jadi bedeng itu kan cuma lurus ke belakang kayak ini. Nah, jadi adalah celah sedikit kayak apa ya, kaca nako di kamar mandi untuk ventilasi itu kan ada sahabat-sahabat. Jadi kalau kamar mandi di rumahnya si Otong itu bisa diintip dari situ. Tapi tinggi jaraknya, saking kan penasarannya. Ya, Randy ini ngecek. Jadi dia ke samping, dia ngelihat air got dulu. Air got ini ngalir deras, berarti betul ada yang mandi di sebelah dan lampu kamar mandinya pun nyala.
betul nih ada yang mandi. Siapa nih? Nih kalau Otong yang mandi ini tak teriakin malam-malam, tak tanyain mana istrinya gitu. Jadi saking kan niatnya Randy, dia ngambil atau bawa ya, ada steleng tuh kayak kayu yang dibikin kayak gini, yang dibikin kayak kursi tinggi, biasanya untuk orang ngedek atau benerin loteng lah ya. Nah itu dibawa karena itu ada di pojokan tembok dekat batang batang ninjo, itu dibopong sama Randy malam-malam. Nah itu ditaruh lah di samping dekat kaca nako kamar mandi kontrakan si Otong. Nah itu dia ngintip, pelan-pelan dia ngintip. Dan perlu diketahui ya sahabat-sahabat ya, kaca nako kamar mandi itu kan dia cembung. Jadi kalau kita ngelihat dari luar ke dalam, itu dia kan tidak terlalu jelas, kayak samar-samar, kayak buram, kayak gitu ya. Tapi ini enggak, penglihatan Randy itu jelas sekali, kayak enggak cembung, kayak kacanya itu ya kayak transparan lah, kayak gitu. Bening sekali kaca itu. Nah, lampu kamar mandi itu nyala, terlihat itu si Otong sedang berdiri, pakai baju, pakai celana jeans yang biasa dia pakai, itu sembari ngeguyur kepalanya. Jadi rambutnya itu udah lepek ke depan, nutupin wajah, ngeguyur kepalanya. Dan ketika Otong ini ngeguyur kepalanya, dari kepala Otong itu malah ngebales ada gelembung-gelembung merah keluar dari ubun-ubunnya sini loh. Jadi ketika air disiram, kayak gelembung-gelembung keluar dari ubun-ubunnya, itu adalah gelembung darah. Air yang turun ke badan, ke lantai, basahi lantai kamar mandi itu semuanya berwarna merah darah. Jelas sekali. Merah darah. Randy di sini lagi-lagi mual. Dia ngeliat itu mual. Ini orang kenapa kok kepalanya pecah kayak gitu? Wah, ini nggak bener. Nah, seketika saja ya dari perasaan Randy mual itu sampai dia kayak keliengan. Mau jatuh dia dari steleng, untung saja dia bisa menyeimbangkan tubuhnya, turun dia pelan-pelan, langsung lari masuk dalam kamarnya. Dan setibanya di dalam kamar, ya badan Randy ini kayak ya udah nggak betulang lagi, lemas selemas-lemasnya sahabat-sahabat. Dalam rasa ketakutan Randy, terbayang apa yang dilihatnya, ditambah lagi ngebayangin ketika tadi malam itu dia ngelihat perempuan yang katanya istri si Otong ini, itu ketika ngasih makanan atau ngasih bungkusan itu kan wajahnya agak pucat, bukan agak pucat sih, memang putih pucat, dan dia masih ngerasain dinginnya hembusan angin ketika berhadapan dengan perempuan tersebut. Nah, jadi di dalam rasa takutnya, di dalam kamar nih ya. Nah, jadi di tengah rasa takut Randy di dalam kamar, dia mendengar suara lagi di sebelah, itu suara perempuan. Perempuan itu bukannya kayak ngobrol, bukannya kayak bertengkar, bukannya kayak apa, kayak merintih. Dek, tolongin kami, Dek. Tolong, Dek. Tolongin kami, Dek. Dan serentak suara rintihan itu terdengar dari rumah sebelah. Di depan rumah Randy terdengar suara ketukan dan suara parau. Ren, Dek, tolong, Dek. Dek, tolong, Dek. Suara parau. Jadi sontak Randy ini kayak apa ya, pandangan itu gelap kayak keliengan kayak itu loh. Jadi yang dibayangkan Randy dalam pikirannya, ini apa ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin itu suara orang. Dia sudah feeling kalau ini adalah gangguan dari makhluk gaib. Jadi di dalam hati dia terus membaca doa, baca ayat kursi. Dia minta perlindungan sama Allah SWT. Jadi saking kan Randy ini takutnya, dia mau buka pintu kamar, mau ke sebelah, dia masuk ke kamar adiknya. Ini dia tidak kuat lagi sahabat-sahabat. Jadi mau tidak mau dia memejamkan mata sambil berzikir. Suara itu semakin santer terdengar dan bau anyir, bau amis tercium jelas di kamarnya Randy. Suara rintihan tangis perempuan terdengar di sebelah. Suara parau laki-laki sembari ngetuk pintu depan itu terdengar jelas. Nah, jadi Randy ini saking takutnya, ditutupin pakai selimut mukanya,
Dia terus baca doa sambil menggigil sampai di mana azan subuh berkumandang. Randy pun belum bisa dapat tidur. Nah, jadi setelah azan subuh berkumandang, Randy sholat subuh, dia masuk ke kamar adiknya, ke kamar Nia. Dia ngelihat Nia tertidur pulas, berarti aman nih. Nia ndak merasakan atau ndak mendengar apa-apa semalam. Dia lega, Randy pun tidur. Nah, di saat Randy ini tidur, jadi dia ndak sadar apa-apa ya yang namanya orang tidur. Dia kebangun tuh kurang lebih sekitar jam 11 siang. Jadi bangun-bangun, Randy langsung keluar. Dia keluar ngelihat ke sebelah. Di sebelah ternyata ndak ada orang juga. Masih kosong. Jadi pekerja A dengan B ini ndak ada, si Otong ndak ada, kayak nggak ada kehidupan di sebelah. Jadi dia masih penasaran nih, sahabat-sahabat. Penasaran dengan apa yang dilihatnya di kamar mandi rumah Otong. Siang-siang itu dia ngintip lagi ke kamar mandinya si Otong, itu nggak kelihatan apa-apa sama sekali. Dengan lampu kamar mandi itu masih hidup, jadi dia nggak dapat melihat apa-apa. Ngelihat lantai kamar mandi itu aja nggak bisa. Ya terlihat kayak kaca naku pada umumnya, ya. Itu dia kacanya cembung, terus juga buram. Ya, namanya juga kaca naku ventilasi buat kamar mandi ya. Kalau transparan ya banyak lah orang bisa ngintip jatuhnya. Nah, jadi dia nggak bisa ngeliat apa-apa. Ini bingung dia. Ada apa nih? Dia bilang. Jadi yang kulihat semalam tuh apa? Halusinasi kah? Atau apa? Ya sudahlah. Nah, jadi steleng atau kayu yang kayak bangku tinggi itu dibawa lagi sama si Randy. Jadi ditaruh Randy pas di bawah batang jambu biji di depan tempatnya si Randy. Jadi seharian dia nungguin orang sebelah, ini tidak ada yang datang ya. Jadi udahlah, masuk lagi sore hari. Jadi sebelum malam Randy udah ngajak Nia keluar. Jadi dek, mau makan yuk, kita beli makan sekarang aja lah. Aku semalam kurang tidur, jadi aku mau tidur malam ini. Dan Randy pun tidak lupa dia beli obat pilek Activate. Jadi Activate tuh obat pilek yang cair ya. Itu kan kalau minum Activate tuh ngantuknya luar biasa sekali. Memang ada obat tidurnya ya. Jadi dibeli sama si Randy. Selesai makan kurang lebih sekitar jam 7:30 lah. Nah jam 8 Randy minum obat itu, blot, Randy langsung ketiduran sahabat-sahabat. Tapi dia nyesal senyesal-nyesalnya, kenapa aku tidur malam itu. Bahkan tidur di bawah pengaruh obat tidur jatuhnya. Apa yang dialami Randy, apa yang dirasakan Randy ini luar biasa ketakutan. Jujur Randy bilang. Sampai-sampai bangun tuh kasurnya udah basah. Ya, jadi basahnya itu bercampur keringat yang keluar dari tubuh Randy karena ketakutan dan bercampur kencing dari Randy. Kencing ketakutan. Nah, apa yang dialami Randy di dalam mimpi ini mengerikan sekali. Jadi dia tidur ya, dia ngerasa kalau dia itu dibangunin sama adiknya, dibangunin sama Nia. Bangun tuh, orang sebelah manggil, dia bilang. Nah jadi dah Randy bangun, pakai baju, keluar dari kamar, langsung masuk ke sebelah. Yang mana di sebelah itu sudah ada Otong dengan kekasihnya. Jadi kekasih ya, bukan suami istri lah jatuhnya ya. Sama kekasihnya. Duduklah si Randy ini di bangku plastik ya, bangku plastik yang kayak tukang bakso itu. Nah, ini berhadapan. Jadi Randy bertanya sama Otong, "Ada apa kok manggil saya?" Jadi Otong tuh tidak jawab dia. Dia nunduk kayak gini. Jadi semakin lama Randy natap si Otong tuh duduk. Begitu juga dengan kekasihnya Otong. "Teh, ada apa teh? Kok manggil saya? Ada perlu apa?" Jadi wanita itu juga nunduk kayak gini. Nah, ketika Otong itu nunduk, ya ubun-ubun itu kayak dup. Ubun-ubun itu kayak lembut, sahabat-sahabat, dan mengeluarkan darah. Nah, Randy keingat dengan apa yang terjadi yang diintipnya kemarin. Tapi Randy ini nggak bisa berdiri. Jadi duduk di kursi plastik itu, dia cuma bisa goyang-goyangin badan kayak gini. Nah, perempuan yang di sebelah Randy ini megang tangan Randy, tahu nggak? Dari ujung kuku sini sampai ke sini itu kulitnya ngelupas, sahabat-sahabat. Darahnya itu bercucuran sampai-sampai yang ngebasahin tangannya si Randy.
Dek, tolong dek, tolong kami dek. Tolong dek, tolong doakan kami. Randy ini cuma bisa mendengar. Randy tidak bisa buka mulutnya, lidahnya ini seakan-akan kaku, bahkan untuk menjemin matanya aja itu Randy tidak bisa. Jadi matanya tuh kebuka, terpaksa melihat apa yang mengerikan yang ada di hadapannya. Tangan perempuan itu ngelupas semua kulitnya, sahabat-sahabat. Jadi perempuan itu ngedongain kepalanya, itu dari matanya itu keluar darah, dari hidungnya keluar darah, di bagian kening sebelah sini tuh kayak pecah, sahabat-sahabat. Jadi wajahnya itu berlumuran darah. Wanita itu lagi-lagi menatap Randy dan mengatakan, "Dek, tolong kami, dek, tolong doakan kami. Kami dek kecelakaan. Tolong dek, tolong kami." Nah, ketika wanita itu sudah meminta tolong untuk yang kedua kali, nah si Otong ini kayak tiba-tiba jatuh dari kursinya. Dia itu semaput, sahabat-sahabat, kejang-kejang kayak ini, dan betul kepalanya ini kayak terbentur sesuatu yang keras lah. Kepalanya ini terus kayak ngeluarin gelembung-gelembung itu, dan darah ini bercucuran. Entah apalah yang terjadi sama si Otong ini. Jadi ya tubuhnya itu kayak gelepar-gelepar kayak itu loh, kayak sekaratul maut. Dan tiba-tiba saja Randy ini terbangun. Nah, kebangunnya dia itu, sahabat-sahabat, di tengah malam. Jadi badannya ini sudah penuh dengan keringat, bahkan ya di bagian celananya ini itu udah basah bau pesing. Dia terkencing-kencing ternyata. Jadi di tengah malam itu Randy langsung keluar dari kamar. Dia langsung masuk ke kamar Nia, ngebangunin si Nia. Jadi Nia panik lihat si Randy, badannya basah bau pesing pula. Nia nanya, "Ah, kamu ngapain? Kamu kencing ya? Ih, jorok. Yuk, keluar yuk. Temenin aku yuk ke tempat babe." Lihat jam berapa? Randy ngeliat itu jam 1:30 dini hari, sahabat-sahabat. Tengah malam betul-betul. Jadi, Randy, nantilah aku ceritain. Yuk, pakai jaket kamu. Jadi rumah si babe yang punya kontrakan ini tidak terlalu jauh dari rumah yang ditempati sama si Randy dan Nia. Jadi bergegaslah Nia ini siap-siap sambil bertanya terus nih, "Kenapa? Ada apa? Kenapa? Ada apa?" Nah, jadi pas Randy buka pintu, jadi Randy yang buka pintu, Nia ini di samping Randy, angin dingin itu berhembus lagi. Kayak kejadian ketika perempuan itu datang mengantarkan sesuatu. Berhembus, dan ini bukan cuman Randy saja yang melihat. Nia juga melihat, sahabat-sahabat. Yang dipakai Randy ngintip kamar mandi Otong itu kan ditaruh pas di bawah batang jambu biji yang ada di depan rumahnya Randy. Nah, di tengah malam itu ketika mereka mau keluar, mau ke rumah si babe minta tolong, di atas teleng itu dua sejoli ini sedang duduk sambil menjuntaikan kaki. Kepalanya si Otong ini nunduk terus loh, sahabat-sahabat. Wanita itu melambaikan tangan, "Dek, tolong kami, dek, tolong kami, dek." Nia yang melihat itu teriak dia, "Woi, ngapain kalian di situ? Kalian ngapain di situ?" Randy ini langsung meluk adiknya, nutup pintu, masuk ke kamar. Baru Randy menceritakan, "Itulah yang kulihat, tapi yang kulihat tadi di dalam mimpi. Kalau yang kita lihat barusan itu nyata." "Mereka kenapa? Mereka kenapa?" Randy mengatakan, "Tadi aku dalam mimpi, mereka itu minta tolong doakan kami. Kami meninggal kecelakaan." Mendengar itu, Nia ini histeris, nangis. Nah, jadi mereka tidak berani keluar dari jam 1:30 dini hari. Mereka saling menangis di dalam kamar sambil berpelukan sembari suara minta tolong doakan kami, tolong dek, itu terus terdengar, sahabat-sahabat. Nah, pagi sudah terang, matahari sudah ada. Dua beradik ini berlari ke tempat si babe, minta tolong. Babe di sini giling-giling kepala dengan apa yang mereka ceritakan. Dan salah saya juga. Kenapa saya tidak bilang sama kalian?
kalau 3 hari yang lalu saya dapat kabar dari salah satu pekerja di rumah kontrakan si Otong itu, kalau Otong dan perempuan pacarnya ini meninggal dunia kecelakaan di wilayah Celilitan di malam hari. Dan mereka ditemukan tergeletak di tengah jalan. Jadi katanya ya, pasangan Otong dan kekasihnya ini itu diserempet mobil itu kabur, mereka meninggal dunia di tempat. Jadi itulah sebabnya dua pekerja ini itu tidak kerja-kerja ternyata, sahabat. Entah dia takut, entah dia kemana. Jadi dijelasin sama si Babe, ya kalau kalian takut, kalau ada rumah sana, rumah family atau apa, ya kalian nggak usah dikontrakan dulu lah. Nanti hitung aja berapa hari kontrakan itu kalian tinggalkan, nanti di bulan selanjutnya tinggal ditambahin aja, ya waktunya ditambahin aja atau digantilah sama si Babe. Karena Babe juga yakin kematian mereka ini akan meninggalkan cerita. Bukan cuman kalian saja yang didatangi. Di malam pertama ketika mereka meninggal, rumah ini juga didatangi. Bau anjir, suara ketuk-ketuk jendela kamar saya diketuk, suara minta tolong, "Be, ikhlaskan kami, Be, maafkan kami, Be." "Hei, siapa itu?" kata Babe. "Hei, kami, Be, anak angkatmu." Karena Otong dan istrinya itu atau pacarnya itu sudah dianggap kayak anak sama si Babe. Sudah kayak dianggap anak lah jatuhnya. Dia ingat, "Kau kenapa?" "Kami meninggal, Be. Kami meninggal kecelakaan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Nah, salahnya si Babe ini tidak cerita sama si Randy. Ya karena Babe berpikir pastilah Randy dapat kabar dari pekerja yang pastinya bakal kerja keesokan harinya. Kan yang mati Otong, jenazahnya dibawa pulang kampung, jenazah perempuannya juga diurus lah sama keluarganya. Jadi pastilah salah satu pekerja atau dua-duanya pekerja ini kerja menceritakan kalau Otong sudah meninggal. Ternyata tidak, mereka tidak ada yang berani kerja. Nah, jadi mendengar itu Randy langsung nelpon bapaknya. "Pak, kirimin duit, mau pulang, kami mau pulang." "Kenapa?" Libur, Randy bilang. "Aku libur, adik juga libur." Padahal enggak libur. Jadi mereka langsung packing, mereka langsung siap-siap, langsung balik ke Sumedang. Jadi sampai di Sumedang baru diceritain. Nah, mendengar itu, bapaknya Randy, bapaknya Nia, ini sempat emosi. "Ya sudah, yuk, biar bapak ikut ke kontrakan. Kalau memang ganggu kalian, bapak nanti yang lawan." Jadi bapaknya Nia sama bapaknya Randy ini ya boleh dikatakan mengerti lah tentang hal-hal seperti itu. Tapi Nia bilang, "Nggak usah pak, nggak usah bapak datang. Kalau bapak mau datang, bapak bayarin aja lah kontrakan itu, kami mau pindah, cari tempat baru." Aku dengar cerita AA, terus juga aku ngelihat dengan mata kepala aku sendiri. Nggak sanggup pak, nggak sanggup, itu nyata sekali. Nah, jadi ya dari situlah mereka ini seminggu lebih di kampung dan balik lagi ke Jakarta, nemuin Babe, bawa barang-barang, dan mereka pun cabut dari situ, pindah ke kontrakan yang sampai sekarang itu masih ditempatin sama Randy, ya, sama Randy sama si Nia. Nah, kabar berkembang sahabat-sahabat di TKP, ya, di tempat kejadian kecelakaan Otong dan pacarnya ini, itu juga sering warga-warga di sana atau pengendara motor, ya pengendara motor lah yang lebih sering kabarnya ya, di daerah Kramat Jati mau menuju ke Celilitan itu sering di tengah malam terlihat sepasang kekasih atau cewek sama cowok ini sembari dorong motor, giliran ditanya itu ngeliat wajahnya penuh darah. Mungkin yang tinggal di wilayah situ tahu ya, kejadian 5 tahun silam itu terornya sempat heboh juga, banyak yang ngeliat penampakan hantu itu. Nah, rumah yang bekas ditempatin Otong sama rumah yang ditempati sama si Randy, itu kabarnya sampai hari ini tidak ada yang betah menempati rumah tersebut. Dua rumah itu diteror oleh dua sosok perwujudan laki-laki dan perempuan. Nah, jadi itulah kisah misteri yang menarik, epik sekali, terornya ngeri sekali, sahabat-sahabat, yang dialami langsung narasumber kita Randy.
Jadi buat sahabat yang punya cerita menarik seperti ini, jangan lupa hubungi WhatsApp admin, kirimkan, insya Allah kisahnya langsung saya bagikan kepada sahabat-sahabat semua. Dan di video kali ini saya mengajak sahabat-sahabat yang ada di Jambi dan sekitarnya untuk main-main ke studio sebuah kisah misteri. Mana tahu kita bisa melakukan penelusuran bareng atau ada yang mau cerita langsung. Jadi hubungi WhatsApp admin, nanti akan diarahkan admin untuk sampai ke sini. Jadi demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Nah, mungkin dari sekian banyak sahabat-sahabat yang mendengarkan kisah ini tidak tahu apa itu kumpul kebo. Jadi saya tidak bisa menjelaskan secara detail. Kumpul kebo itu adalah pasangan bukan suami istri, sudah tinggal serumah layaknya suami istri. Kalau mau lengkap lagi, itu boleh searching di Google. Jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini, mohon dimaafkan. Randy, terima kasih. Kisah ini bikin bulu kuduk saya merinding dan mual. Buat sahabat semua, terima kasih atas dukungan dan supportnya. Jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya. Follow Instagram saya dan TikTok saya di rio.wijaya91. Terima kasih untuk sahabat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.